Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Levotech Channel. Di video kali ini saya akan membahas tuntas rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Jadi di video kali ini kita akan membahas rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dari dasar sampai ke rumus gabungan antara rumus VLOOKUP atau HLOOKUP dengan rumus yang lain. Sebagai media pembelajarannya, di sini saya sudah menyiapkan dua buah latihan yang mana di latihan satu ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sedangkan di latihan 2 ini, kita akan mempelajari rumus VLOOKUP atau HLOOKUP yang digabung dengan rumus yang lain. Jadi nanti akan seperti apa akan saya tunjukkan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini kita kenalan dulu ya dengan apa itu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Rumus VLOOKUP adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal. Sementara HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai pada kolom atau sumber data lain yang berbentuk horizontal. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau VLOOKUP dan HLOOKUP adalah rumus yang hanya akan bekerja jika kita memiliki sumber data yang lain seperti contohnya tabel data yang ada di bawah ini. Jadi nanti tugas kita adalah mengisi tabel data yang ada di atas ini dengan cara menyalin dari tabel data yang ada di bawah ini yang tentunya dengan menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Sekarang apa sih perbedaan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP serta kapan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini di dalam dunia kerja? VLOOKUP itu diambil dari kata vertical lookup yang sifatnya melihat data secara vertikal, sedangkan HLOOKUP adalah horizontal lookup yang sifatnya melihat data secara horizontal. Jadi VLOOKUP itu dia membaca data secara vertikal atau tegak lurus dari atas ke bawah, sedangkan HLOOKUP dia membaca data secara horizontal atau melintang dari kiri ke kanan seperti ini. Dan kita akan menggunakan rumus-rumus ini ketika kita ingin mengisi sebuah data laporan secara cepat, yang data laporan ini sudah disediakan tabel datanya seperti yang ada di bawah ini. Atau sebagai contohnya, anggap saja kalau kita ini memiliki toko kita sendiri yang dalam waktu 1 jam kita udah menjual beberapa barang seperti ini. Jadi di sini kita udah ada 10 barang yang sudah terjual, tapi tidak ada keterangan barang apa yang sudah terjual dan berapa pemasukan yang kita dapatkan. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi data barang apa yang sudah terjual dan berapa pemasukan yang kita dapatkan, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Oke, sekarang kita akan mencoba mengisi data nama barang dan harga ini secara cepat dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi langsung aja kita tulis rumusnya. Kita tulis sama dengan VLOOKUP. Nah, saat ada tampilan seperti ini, kita bisa langsung double klik aja di tampilan ini, atau kita bisa menggunakan fungsi buka kurung. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan double klik pada mouse seperti ini. Jadi di sini untuk rumus VLOOKUP ini membutuhkan 4 data yang diantaranya adalah 1 lookup value, 2 tabel array, 3 kolom index number, dan yang terakhir adalah range lookup. Jadi lookup value itu merujuk kepada kode-kode ini, kode-kode yang sudah kita tulis sebagai A, B, C, dan D ini. Kalau di internet tadi, lookup value ini disebut sebagai kata kunci tertentu. Nah, jadi di sini kata kuncinya sudah kita tetapkan sebagai A, B, C, dan D yang ada di kolom kode ini. Dan karena sekarang kita lagi ada di baris yang keempat, jadi kita pakai kode yang ada di baris yang keempat ini juga sebagai kata kuncinya, yaitu si A ini. Kalau tampilannya udah sama seperti ini, selanjutnya kita tekan tombol titik koma untuk lanjut ke data rumus yang selanjutnya, yaitu tabel array. Tabel array ini merujuk kepada tabel data yang sudah ada atau sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi cara menggunakannya adalah dengan memilih isi dari tabel data yang ada di bawah ini. Kemudian kalau tampilannya udah sama seperti ini, selanjutnya kita harus menggunakan fungsi full absolute. Apa itu absolute? Absolute itu artinya mutlak. Absolute pada Microsoft Excel itu ditandai dengan simbol dolar seperti ini. Fungsi absolute ini akan aktif ketika kita menekan tombol F4 pada keyboard. Data yang sudah ditandai dengan fungsi absolute ini tidak akan berubah lagi saat rumus ini kita salin ke sel ataupun halaman yang lain, karena dia statusnya udah mutlak. Mutlak itu maksudnya udah tetap atau udah benar atau udah fix gitulah. Jadi dia selamanya akan mengunci range ini. Jadi cara membaca fungsi absolute itu adalah seperti ini. Absolute B, absolute 18, yang berarti dia sedang mengunci sel B18 atau pertemuan antara kolom B dengan baris 18. Kemudian titik 2 ini berarti sampai dengan, yang artinya cara baca keseluruhannya adalah sel B18 sampai dengan sel D21 sudah dikunci, sudah absolut atau sudah dinyatakan mutlak dan nggak akan berubah lagi. Sampai di situ semoga bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjut ke rumus data yang selanjutnya, yaitu kolom index number atau nomor indeks kolom. Di sini kolom index number-nya cukup kita samakan aja dengan data yang ingin kita ambil. Misalnya di sini kita ingin mencari data nama barang, yang data nama barang ini berada di kolom kedua. Jadi kita cukup tulis aja 2 seperti ini. Dan kalau misalnya kita ingin mencari data harga, kita cukup tulis aja 3. Cara lihatnya ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom 3. Sekarang karena kita ingin mencari nama barang tadi, jadi yang kita tulisnya adalah 2 seperti ini. Dan kemudian kita akan lanjut ke data rumus yang selanjutnya, yaitu range lookup.
Range lookup ini pilihannya cuma dua, yaitu true atau false. Saya pribadi sepenuhnya nyaranin buat kalian untuk pilih yang false aja, karena yang false ini dia hanya akan mencari data yang benar-benar sama. Dan kalau misalnya dia nggak menemukan data yang benar-benar sama, nanti dia akan jadi error. Jadi di sini saya lebih merekomendasikan untuk pilih yang false aja. Oke, jadi karena semua data rumusnya udah kita isi, jadi sekarang kita cukup tekan enter aja. Nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja tarik rumusnya agar sel yang lain otomatis diisikan dengan rumus yang sama. Dan sekarang kita akan lanjut untuk mengisi data harga yang ada di sebelahnya. Caranya sama aja, langsung aja kita tulis sama dengan VLOOKUP, kemudian kita tekan buka kurung dan pilih kodenya. Untuk kodenya ini sama aja seperti tadi, jadi untuk kodenya ini kita klik di sini lagi. Dan kemudian kita pilih tabel array-nya. Untuk tabel array-nya ini sama juga dengan yang tadi, kita ambil dari yang ada di bawah ini. Kemudian kita tekan tombol F4 untuk menggunakan fungsi absolute, sedangkan untuk kolom index number-nya kita tekan 3, dan yang terakhir untuk range lookup-nya kita pilih false. Kalau udah dapat hasilnya seperti ini, kita langsung tarik aja rumusnya ke bawah. Sampai di sini, kalau rumus VLOOKUP dasarnya udah dipahami semuanya, sekarang kita akan lanjut masuk ke rumus HLOOKUP dasar. Untuk rumus HLOOKUP itu sama aja, tapi tulisan VLOOKUP yang ada di awal tadi akan kita ganti menjadi HLOOKUP. Jadi kita langsung aja tulis rumusnya, kita tulis sama dengan HLOOKUP, buka kurung, dan di sini untuk lookup value-nya kita ambil dari kode yang ini atau kode yang B ini. Kemudian untuk tabel array-nya, di sini kita nggak pakai lagi tabel array yang ada di sebelah kiri ini. Kita akan pakai tabel array yang ada di sebelah kanan. Karena rumus HLOOKUP yang akan kita gunakan ini akan membaca data secara horizontal atau membaca data dari kiri ke kanan. Jadi untuk tabel array-nya kita pilih yang A ini sampai dengan yang 7000. Kemudian kita kunci dengan menggunakan fungsi pull absolute, dan untuk rumus yang selanjutnya yaitu row index number kita pilih 2 karena kita ingin mencari data nama barang. Oke, sampai di sini ada yang mau saya jelaskan dulu. Kalau tadi kan di rumus VLOOKUP itu kita membaca datanya per kolom. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, jadi sekarang di rumus HLOOKUP ini dia melihat datanya itu secara horizontal. Jadi dia bacanya per baris. Ini baris 1, ini baris 2, dan ini baris 3. Jadi di sini karena kita ingin mencari nama barang tadi, otomatis kita melihatnya kepada baris 2. Dan untuk yang terakhir atau range lookup ini kita pilihnya sama, kita pilih false. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencari data harga ini. Langsung aja kita tulis sama dengan HLOOKUP. Kemudian di sini untuk lookup value-nya kita samain dengan yang sebelumnya, dan untuk tabel array-nya juga sama, tapi untuk row index number-nya kita tulis 4. Kenapa 4 bukannya 3? Karena di sini sebenarnya ada 2 baris yang di-merge atau digabung menjadi 1 baris. Jadi di data nama barang ini sebenarnya kita udah pakai 2 baris, yaitu baris 18 dan baris 19. Sekarang kita lihat di nomor baris yang ada di sebelah kiri ini. Jadi di sini baris 17 udah dipakai untuk kode, baris 18 dan 19 udah dipakai untuk nama barang, dan terakhir untuk harga itu ada di baris ke-20. Jadi 17 ini baris 1, 18 ini baris 2, 19 ini baris 3, dan 20 adalah baris ke-4. Jadi untuk memasukkan data harga itu kita harus menuliskan angka 4. Kemudian kita pilih false dan tarik rumusnya. Oke, kalau udah berhasil semuanya, sekarang kita akan lanjut masuk ke latihan 2. Di latihan 2 ini, rumus VLOOKUP atau HLOOKUP ini akan kita gabungkan dengan rumus yang lain, seperti left, mid, dan right. Bagi yang belum tahu fungsi left, mid, dan right pada Microsoft Excel, left, mid, dan right ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sebagian saja dari sebuah teks. Misalnya, di sini ada teks Thanos, dan Thanos ini bisa kita pecah menjadi TH, AN, dan OS. Untuk TH kita menggunakan fungsi left, untuk AN kita menggunakan fungsi mid, sedangkan untuk OS kita menggunakan fungsi right. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan, tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan kode yang ada di kode produksi ini. Jadi di sini, di kode yang paling depan ini yang berupa M, C, F, dan S ini adalah kode dari nama minuman yang bisa kita temukan di tabel data yang ada di sebelah kanan ini. Sedangkan 3 digit yang ada di tengah-tengah ini adalah kode yang digunakan untuk menentukan ukurannya. Jadi di sini ada keterangannya, katanya di sini nilai ukuran itu diambil dari 3 digit dari kode produksi. Sedangkan kode yang terakhir yang berupa G, K, dan B ini adalah kode yang digunakan untuk menentukan kemasannya. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan. Jadi di sini kita akan mengisi kolom nama minuman ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP yang digabung dengan rumus left. Di sini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan rumus HLOOKUP yang digabungkan dengan rumus left. Jadi saya akan menggunakan tabel data yang ada di bawah ini. Untuk rumusnya adalah seperti ini. Jadi pertama kita tulis sama dengan HLOOKUP, kemudian buka kurung, dan di sini dia ada minta lookup value. Untuk lookup value ini langsung aja kita rubah dengan rumus yang lain, yaitu left. Jadi di sini langsung aja kita tulis left dan kita tekan buka kurung lagi. Oke, jadi di sini kita harus selesaikan dulu rumus left-nya. Di sini dia minta untuk mengisikan teks dan number char.
Untuk teks ini kita ambilnya dari kode pada kode produksi ini, sedangkan number char dia adalah berapa digit angka atau huruf yang akan kita ambil dari kode produksi. Jadi di sini kita tulis aja 1 karena yang kita butuhkan hanyalah kode yang paling depannya aja, yaitu M, C, F, atau S. Kalau udah seperti ini, sekarang kita langsung aja tekan tombol tutup kurung, dan di sini kita akan dikembalikan ke rumus HLOOKUP lagi. Di sini data rumus HLOOKUP yang kedua adalah tabel array, dan tabel array yang akan saya gunakan di sini adalah tabel array yang di bawah ini karena saya menggunakan rumus HLOOKUP. Kalau misalnya kita menggunakan rumus VLOOKUP, maka tabel array yang kita pakai adalah tabel array yang ada di atas. Oke, jadi tabel array yang ada di bawah ini langsung aja kita select dan kunci. Kemudian untuk row index number-nya di sini langsung aja tekan 2 dan selanjutnya seperti biasa kita pilih yang false. Oke, untuk mengisi data ukuran ini, rumusnya adalah mid tunggal. Jadi rumusnya cuma mid aja tanpa ada VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Jadi kita langsung aja tulis sama dengan mid, dan kemudian di sini rumusnya minta untuk memasukkan teks. Kita pilih aja teksnya dari kode produksi ini. Kemudian untuk start number, itu maksudnya kita mau ambil sebagian dari teks itu dari digit yang keberapa. Jadi kita langsung aja tekan tombol 2, karena yang mau kita ambil itu dari digit yang kedua atau yang 9 ini. Dan untuk number char, itu maksudnya mau diambil berapa digit. Di sini kan kita mau ambilnya 3 digit, jadi kita tekannya 3. Kalau udah seperti ini, langsung aja tekan enter dan tarik rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan isi yang kemasan paket ini. Untuk kemasan paket ini, rumusnya adalah VLOOKUP dan write. Kenapa VLOOKUP dan write? Karena di sini tabel datanya berbentuk vertikal, dan untuk peletakan kode kemasan ini berada di belakang yang ditandai dengan kode B, G, dan K ini. Karena kode B, G, dan K ini berada di belakang atau di sebelah kanan, jadi kita harus menggunakan rumus write. Oke, langsung aja kita coba, kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, write, kemudian kita pilih teks ini, dan kita tulis 1 karena jumlah digit yang mau kita ambilnya adalah 1, kemudian tutup kurung, dan untuk tabel array-nya ini kita pilih yang ini. Terus untuk kolom index number-nya kita tekan 2. Dan yang terakhir sama seperti sebelumnya yaitu false. Dan kalau udah seperti ini langsung aja ditarik rumusnya seperti biasa. Oke, sekarang tinggal satu soal terakhir. Untuk soal yang terakhir ini bisa saya katakan sebagai bonus. Kenapa bonus? Karena kalau misalnya kita mau lebih cepat buat ngerjainnya, langsung aja kita gunakan rumus VLOOKUP tunggal. Caranya adalah dengan menjadikan yang ada di dalam kemasan paket ini sebagai lookup value. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan, kemasan paket ini terisi dengan data botol, galon, dan kaleng. Dan di sini untuk di kemasan itu terisi dengan data botol, galon, dan kaleng. Jadi isinya sama, dan karena ini sama, jadi ini bisa kita gunakan sebagai lookup value. Untuk mempersingkat waktu kita akan langsung eksekusi aja. Jadi kita tulis rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini kita masukkan lookup value-nya dari kemasan paket ini. Dan untuk tabel array, di sini kita hanya akan menggunakan yang ada di kemasan dan harga. Jadi kita pilih dari yang botol ini sampai 6.600. Untuk kolom index number-nya kita tekan 2 karena di sini cuma ada 2 kolom dan harga itu terletak di kolom yang kedua. Dan yang terakhir kita langsung pilih aja false. Dan selesai sudah pembahasan kita tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau kalian suka video ini silahkan tekan tombol like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.